Oke, Budiah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kehadirannya di pembelajaran PPKN hari ini. Di pertemuan keempat ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Masih doyan makan dagingnya? Sudah bosan? Sudah dari kapan ya? Oke, kita mulai saja ya. Berdoa dulu ya. Budia buka berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, sekarang adalah lanjut menyanyikan lagu nasional. Kemarin sudah Almaira, sekarang berarti ganti Amelia. Amel? Mana Amel? Memimpin menyanyikan lagu nasional ya Amel? Amel mana Amel? Ya, Bu. Ayo dipimpin. Lagu apa, Bu? Bingung. Terserah, yang penting lagu nasional. Apa ya? Ayo, apa? Mana videonya dinyalakan, Mel? Sudahkah? Ya, Bu. Oh ya. Apa, Bu? Apa ya? Dang. Terserah. Yang pendek aja nggak apa-apa. 17 Agustus, Bu. Ya boleh. Pas sekarang bulan Agustus ya. Yuk, dipimpin. 1, 2, 3 gitu. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Itu judulnya Hari Merdeka ya, bukan 17 Agustus ya. Oke, yuk. Malu, Bu. Enggak apa-apa. Yuk. 1, 2, 3 gitu, Bu. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama masih kandung badan, tetap setia, tetap setia, pertahankan Indonesia, kita tetap setia, tetap setia, membela kita. Oke, terima kasih Mbak Amel. Ya, Bu. Oke ya. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Oke, Budia siapkan PowerPoint-nya sebentar. Oke. Nah, kemarin sudah sampai mana ya kalian ya? Sudah sampai Pancasila sebagai ideologi terbuka? Sudah? Oke, kita kilas balik lagi ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang perkembangan Pancasila, 4 perkembangan ya di masa
awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan juga masa reformasi. Ada beberapa penyimpangan-penyimpangan di 3 masa dan juga 4 masa sebenarnya. Yang paling kita ingat adalah di masa yang pertama itu masih ada pemberontakan ya, masih ada pemberontakan untuk mengganti ideologi Pancasila. Masa yang kedua yaitu Orde Lama, ada penyimpangannya dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian yang ketiga, masa Orde Baru juga penyimpangan yang dilakukan oleh Soeharto. Yang keempat adalah di masa reformasi ini adanya lunturnya nilai-nilai Pancasila di kalangan pemuda dan juga ada isu RUU HIP ya. Jadi itu adalah perjalanan Pancasila di masa 4 masa di perkembangan Indonesia sekarang dari awal kemerdekaan sampai masa reformasi. Kita lanjut ke Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemarin sudah. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu artinya adalah ideologi yang berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat itu sendiri atau dari dalam dan bisa mengikuti perkembangan zaman atau fleksibel gitu ya. Kemudian kalau yang tertutup contohnya adalah ideologi yang berasal dari luar bangsanya sendiri dan atau dari pemikiran perseorangan ya. Contohnya adalah komunisme dan Marxisme yang berasal dari pemikirannya seorang tokoh namanya Karl Marx. Nah, tidak mengikuti perkembangan zaman. Ini contohnya adalah negara Korea Utara ya. Korea Utara adalah salah satu negara yang menerapkan ideologi tertutup. Jadi dia tidak mau terbuka dengan negara lain, disembunyikan, apa-apanya disembunyikan, seperti kemarin isu meninggalnya pimpinannya Kim Jong Un ya. Itu hanya isu. Jadi negara lain menerka-nerka sebenarnya tuh meninggal apa enggak dan dari Korea Utara sendiri tidak konfirmasi. Nah, tidak konfirmasi karena mereka negara tertutup, karena mereka menganut sistem ideologi yang tertutup. Kalau Indonesia menganut sistem ideologi Pancasila, berasal dari diri Indonesia sendiri, kemudian bisa mengikuti perkembangan zaman dan terbuka dengan dunia luar. Ini adalah ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ya, dilanjut ya. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Dinamis itu sering bergerak kemana-mana ya. Nah, jadi dinamis berubah terus, tapi berinteraksi terus. Kemudian nilai-nilainya tidak berubah. Yang berubah adalah pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi nilainya tidak berubah. Walaupun ada pelanggaran-pelanggaran dari zaman awal itu, tetapi nilainya tidak berubah ya. Nilai-nilainya tidak berubah, tetap 5. Jadi bagaimanapun harus dipertahankan untuk tetap 5. Tidak berubah, tetapi kita yang mengikuti perkembangan zaman. 5 itu disesuaikan dengan perkembangan zamannya kita. Gitu ya. Ini adalah pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, sedangkan batasan keterbukaan Pancasila itu memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis. Jadi stabilitas nasional tidak boleh terganggu. Kemudian tetap tidak boleh memasukkan pemikiran Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Walaupun kita terbuka ya, Pancasila itu sebagai ideologi terbuka, tetapi kita tetap tidak boleh memasukkan paham komunisme, Marxisme, dan juga Leninisme. Karena apa? Paham ini tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila. Ya, jadi walaupun Pancasila terbuka, tetap harus ada batasannya. Kemudian mencegah adanya paham liberalisme dan juga ada larangan terhadap pandangan ekstrim. Kemudian ada penciptaan norma yang harus melalui sebuah kesepakatan. Jadi keterbukaan Pancasila tidak serta-merta terbuka, tetapi tetap memiliki batasan. Kemudian ini ya, ini sepertinya belum ya. Jadi kita lanjutkan tentang nilai-nilai keterbukaan Pancasila. Itu ada 3 ya, nilainya yang dikandung Pancasila itu keterbukaannya ada 3. Yang pertama ada nilai dasar,
Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Dan yang ketiga adalah nilai praksis. Nah, nilai dasar itu apa? Nilai dasar itu adalah Pancasilanya ya. Jadi Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, sampai sila kelima itu disebut sebagai nilai dasarnya. Jadi sila 1 sampai sila 5 itu adalah nilai dasar. Gitu ya. Jadi yang paling pertama dari nilai keterbukaan Pancasila itu adalah nilai dasar. Yang kedua baru ada nilai instrumental. Nah, nilai instrumental itu apa? Adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar. Jadi 5 ini kan Pancasila ya. Kemudian kan dijabarkan. Dijabarkannya dalam apa? Dijabarkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu yang ada pasal-pasalnya ya. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Nah, peraturan perundang-undangan ini contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada ketetapan MPR, ada undang-undang, ada juga peraturan perundang-undangan lain, contohnya Permen, peraturan menteri, Perpres, peraturan presiden, kemudian Perda, peraturan daerah. Itu adalah penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang 5 itu kalau dijabarkan dalam bentuk undang-undang. Nah, undang-undang itu kita sebut sebagai nilai instrumental. Paham ya? Jadi, nilai dasar itu Pancasila yang 5, kemudian dijabarkan dalam sebuah peraturan. Nah, beberapa peraturan. Nah, peraturannya itu kita sebut dengan nilai instrumental. Karena itu sudah bentuk instrumen ya. Kemudian yang ketiga, nah, realisasi atau pelaksanaan nilai instrumental. Jadi, pelaksanaan undang-undang dasar atau peraturan undang-undang yang lainnya dilaksanakan di kehidupan, itu namanya nilai praksis. Ya, paham ya? Oke, Budah ulangi penjelasannya. Jadi keterbukaan Pancasila itu ada 3. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar itu yang 5 itu, ya, yang 5 itu adalah nilai dasar dari sila 1 sampai sila 5. Kemudian dijabarkan dalam bentuk peraturan undang-undang, itu kita sebut dengan nilai instrumental. Jadi, peraturan perundang-undangannya adalah nilai instrumental. Nah, ketika pelaksanaan dari undang-undang itu, kita sebut sebagai nilai praksis. Ya, jadi ada tahapannya. Tahapannya adalah dari yang paling dasar itu adalah 5 sila itu, kemudian dijabarkan dalam bentuk undang-undang kita sebut sebagai nilai instrumental, dan pelaksanaannya kita sebut dengan nilai praksis. Paham ya? Oke, ada yang ditanyakan dulu? Apa? Realisasi itu apa, Bu? Realisasi itu pelaksanaan. Oh, salah Budiah nulisnya ya. Realisasi, sorry. Realisasi itu adalah pelaksanaannya. Merealisasikan, sorry. Maaf ya, itu salah nulisnya. Realisasi. Real itu kan nyata ya. Dalam bentuk nyatanya itu diwujudkan. Pewujudan. Misalkan ya, Undang-Undang Dasar ada peraturan yang mengatur bahwa contohnya adalah pasal 1, Indonesia adalah negara hukum. Berarti penjabarannya atau nilai praksisnya ya, realisasinya adalah Indonesia dalam melaksanakan segala kegiatan ada hukumnya. Kalau kamu berbuat jahat ada hukumannya, ada aturannya. Ya. Jadi ada
ke kenyataannya, pelaksanaannya. Contoh, kalau orang yang misalkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu adalah nilai praksisnya. Kemudian nilai instrumennya diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1. Indonesia adalah negara hukum. Kemudian dijabarkan lagi pada Undang-Undang KUHP contohnya ya. KUHP itu berarti pelanggaran-pelanggaran hukum apa yang terjadi di Indonesia. Contohnya orang yang mencuri, orang yang membunuh, orang yang melakukan tabrak lari gitu. Itu ada hukumannya. Nah, pelaksanaannya, nilai praksisnya dilaksanakan. Contohnya kalau ada orang yang menabrak lari, berarti ada hukumannya. Hukumannya berdasarkan apa? Berdasarkan nilai instrumental, ada undang-undangnya, tidak asal ngasih hukuman. Ya. Kemudian lah, nilai instrumental itu diambil dari mana? Diambil dari nilai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya orang yang ditabrak lari itu kan harus dimanusiakan ya. Masa orang ditabrak dibiarin, yang nabrak nggak mau tanggung jawab. Nah, itu adalah penjabaran dari nilai keterbukaan Pancasila. Paham ya? Jadi nilai dasar itu 5, yang 5 itu kemudian dijabarkan dalam undang-undang. Undang-undangnya dilaksanakan. Kalau dilaksanakan itu namanya nilai praksis. Paham ya? Oke. Lanjut, adalah dimensi Pancasila. Kalau tadi nilainya, ini sama ya. Sama kayak tadi, penjelasannya cuman dimensinya atau ruangnya. Kalau nilai dasar ini ya, nilai dasar yang ini kita sebut sebagai dimensi idealisme. Jadi, dimensi idealisme itu artinya nilai dasar Pancasila itu bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh dari Pancasila. Jadi ideal. Jadi sebenarnya itu urutannya sama ya. Jadi kalau nilai dasar, kalau Pancasila 5 pasal 1, sila 1 sampai sila 5, sila 1 sampai sila 5, itu dalam sebuah nilai, dalam tatanan nilai disebut nilai dasar, tapi dalam tatanan dimensi kita sebut dengan dimensi idealisme. Ya. Nah, kalau yang kedua di sini nilai instrumental, penjelasan nilai instrumental itu dalam tatanan dimensi kita sebut dengan dimensi normatif. Ya. Nah, dalam nilai praksis, kalau dalam tatanan dimensi, kita sebut dengan dimensi realitas. Paham ya? Jadi urutannya sama, cuman kita beda konsepnya. Bukan beda konsep, beda sebutannya ya. Kalau dalam sebutan nilai, sila 5 sila ini kita sebut sebagai nilai dasar. Kalau dalam sebutan dimensi, kita sebut dengan dimensi idealisme. Ya, sama, artinya sama. Jadi, dimensi idealisme itu adalah dimensi yang 5 sila ini. Nah, kalau nilai dasar itu adalah 5 sila ini, sama saja. Ya. Kemudian, dalam nilai instrumental, kalau dalam dimensi, kita sebut dengan dimensi normatif. Kan? Coba dilihat penjelasannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan ke dalam sistem norma, yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. Sama kayak nilai instrumental. Paham ya? Kemudian kalau nilai praksis, ya, itu dalam dimensi kita sebut dengan dimensi realitas. Jadi, realitas itu kenyataannya harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang di masyarakat. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, berarti 5 sila itu, sila-sila yang ada Pancasila itu
bersumber dari Pancasila itu sendiri. Jadi 5 sila itu sendiri. Kemudian dimensi normatif adalah dimensi di mana Pancasila itu dijabarkan ke dalam sebuah norma atau aturan atau peraturan perundang-undangan. Kemudian ada dimensi realitas. Harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang di masyarakat. Sama dengan nilai praksis. Paham ya sampai sini ya? Ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada, ini nanti buat mengerjakan nanti ya, setelah Zoom-nya selesai, nanti ditandai dulu mengerjakan halaman 19. Kita lanjutkan dulu ke perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan. Jadi tadi kita di bab 1 sudah akan belajar 3 subbab. Yang pertama adalah perjalanan Pancasila ya, sudah. Terus nilai-nilai dan dimensi keterbukaan Pancasila, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan yang ketiga, subbab yang ketiga adalah perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, dalam kehidupan kita bagi ke dalam 4. Ya, jadi ada bidang politik, ada bidang ekonomi, ada bidang sosial budaya, dan ada pertahanan dan keamanan. Di buku sudah ada, Bu Dia ringkaskan sedikit contohnya ya. Bidang politik yang pertama, jadi perwujudan Pancasila dalam bidang politik itu diwujudkan yang sudah ada di Indonesia sekarang, yang sudah dilaksanakan adalah adanya lembaga kerakyatan seperti DPR, ya, MPR, DPD, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial. Itu adalah perwujudan Pancasila dalam bidang politik. Jadi ada lembaga kerakyatan, aspirasi masyarakat itu disalurkan lewat lembaga-lembaga ini. Kemudian pelaksanaan demokrasi Pancasila. Jadi ada pemilu ya, ada pemilu, kemudian ada musyawarah, nah ada rapat. Jadi kalau DPR itu punya rapat paripurna, MPR juga punya. Nah, itu adalah perwujudan dari Pancasila. Sila keempat ya dalam bidang politik itu ada lembaga kerakyatan dan ada demokrasi Pancasila, pelaksanaan demokrasi Pancasila. Tidak masyarakat Indonesia itu tidak dipilih secara keturunan atau kerajaan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan hak aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat ditampung, dimasukkan, itu ditampung kemudian dirapatkan di DPR. Jadi kita mau apa? Contohnya kalau di Semarang ya, kalau kamu lihat naik BRT di Semarang itu kan ada lapor Hendi. Pak Hendi itu kan wali kota. Nah, jadi silakan bisa SMS ke sini, lapor Hendi gitu. Nah, itu adalah pemenuhan hak aspirasi masyarakat. Kalau kamu mau lapor, Pak, saya jalan di sini jalannya masih rusak, jalannya belum baik kayak gitu ya. Terus di sini perlu pelebaran jalan, sering macet dan lain sebagainya. Itu bisa dilaporkan. Itu namanya pemenuhan hak aspirasi masyarakat di bidang politik. Kemudian yang kedua adalah bidang sosial budaya, menyaring arus globalisasi yang sesuai dengan Pancasila. Sekarang kan ada globalisasi ya, banyak budaya-budaya yang masuk ke Indonesia. Contohnya, kamu suka K-pop, suka ke drama, ya kan? Yang suka ayo, yang kemarin katanya liburan nonton drakor terus nih Rahman nih katanya nih. Itu adalah globalisasi, tapi harus disaring sesuai dengan Pancasila. Jangan sampai kamu meniru apa yang ada di drama gitu ya, pelukan di tengah jalan, terus apa pakai baju yang seksi-seksi kayak gitu. Itu adalah menyaring arus globalisasi yang sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan Indonesia. Kemudian mengembangkan sikap sosial kemasyarakatan sesuai dengan Pancasila melalui gotong royong dan ramah tamah ditingkatkan. Kemudian menjunjung nilai persatuan dan menjauhi sikap primordialisme. Perlu diingat adalah primordialisme ya. Budia sering keluarkan ini biasanya. Primordialisme itu adalah fanatik kesukuan. Jadi selalu memandang sukunya sendiri itu sebagai suku yang paling baik. Contohnya adalah
menjauhi ya, kita harus menjauhi sikap primordialisme. Primordialisme itu negatif sikapnya. Contohnya, saya orang Jawa, itu lebih baik daripada orang Papua. Wah, Papua ireng-ireng kayak gitu. Itu tidak boleh. Itu namanya rasisme dan juga kita terlalu fanatik dengan sukunya kita sendiri. Contohnya adalah suku Jawa dengan suku Madura ya. Madura dengan Kalimantan. Jadi orang Madura itu sebel banget sama orang Kalimantan dan orang Kalimantan itu sebel banget dengan orang Madura. Itu ada peristiwa Sampit contohnya ya. Itu perang Sampit di Kalimantan ada perang Sampit. Kalau orang Kalimantan ketemu orang Madura di sana, orang Madura dibantai, dibunuh. Itu adalah fanatik kesukuan. Dia merasa sukunya lebih baik. Itu adalah sikap yang perlu dijauhi. Tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian bidang pertahanan dan keamanan sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya, nilai praksisnya nilai instrumental pasal 27 ayat 3, bela negara adalah hak dan kewajiban semua warga negara. Kemudian setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan negara. Jadi kamu itu harus ikut mempertahankan negara, kecuali kamu ada halangan ya. Kalau ada perang, suatu saat ada perang, berarti kamu wajib ikut ya. Berhak ikut dan tidak boleh dilarang. Itu adalah bidang pertahanan dan keamanan. Yang terakhir ada bidang ekonomi. Perekonomian ini disusun atas dasar kekeluargaan. Kemudian cabang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Contohnya minyak bumi ya. Minyak bumi itu kan menguasai hajat hidup orang banyak. Tidak boleh dikuasai oleh satu orang, tetapi dikuasai oleh negara, dikelola oleh negara untuk kemakmuran masyarakat. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Makanya di Indonesia itu tidak boleh beli pulau, tidak boleh beli laut. Kalau di Amerika kita bisa beli laut contohnya. Kita bisa beli pulau. Dinamain pulaunya kita. Kalau di Indonesia tidak boleh karena bumi dan air dan kekayaan yang terkandungnya dikuasai oleh negara. Kita tidak boleh beli. Untuk kekuasaannya kita sendiri tidak boleh. Karena sudah ada aturannya dalam pasal 33 ya. Nah, materinya sudah selesai. Jadi minggu depan ulangan ya. Semangat. Minggu depan ulangan, materinya sudah selesai. Nah, untuk ada yang tanyakan dulu sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, dibuka buku halaman 19 ya. Minggu depan ulangan. Dibuka buku halaman 19, dikerjakan. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Coba pesertanya tambah siapa? Geni sudah masuk? Belum? Nisrina belum? Rahmalia? Rahmalia belum ya? Rifte Jin, Sabila belum? Saya belum? Saya? Oh, Syakila sudah. Shirley belum ya? Oh, Rahmalia ada. Sorry Rahmalia. Sorry ya. Nisrina enggak ada. Saya, Shirley. Dah, itu. Genis. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Jika tidak ada, Budia akhiri ya. Silakan 15 menit selanjutnya digunakan untuk mengerjakan halaman 19. Itu pertanyaannya gampang ya. Berilah contoh perilaku yang mencerminkan pewujudan nilai dasar Pancasila. Jadi nilai ketuhanan berarti sila ke-1 itu perwujudannya apa? Diisi di buku untuk mempersiapkan ulangan ya. Ulangannya minggu depan nanti lewat Google Form. Itu saja dari Budia ya. Terima kasih.